tersembunyi, haleluya, kuasa Allah. Selain ditolong, saya juga, haleluya, tangannya terbuka, haleluya, menunggulah, haleluya, tak tersembunyi, amin, haleluya, kuasa Allah, amin, haleluya, tak tersembunyi, amin, haleluya, kuasa Allah, haleluya, yang orang lain ditolong, amin, haleluya, saya juga, amin, haleluya, oh tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi, amin, haleluya, kuasa Allah, amin, haleluya. It is no secret, hallelujah, what God can do, hallelujah, what He's done for others, hallelujah, He'll do for you, amen, hallelujah, with arms wide open, hallelujah, He'll pardon you, amen, hallelujah. It is no secret, hallelujah, what God can do. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil, tak tersembunyi, haleluya, oh kuasa Allah, amen, haleluya, orang lain ditolong, haleluya, saya juga, amin, haleluya, tangannya terbuka, haleluya, menunggulah, amin, haleluya, oh tak tersembunyi, haleluya, kuasa Allah yang maha tinggi, amin, haleluya, tak tersembunyi, amin, haleluya, kuasa Tuhan Yesus, haleluya, orang lain ditolong, amin, haleluya, saya juga, pasti kita ditolong semua. Tangan Tuhan Yesus selalu terbuka, haleluya, selalu menunggulah, haleluya, tak tersembunyi, amin, haleluya, kuasa Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam 2 Tabari pasal 20 ayat 6 dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukan Engkau memerintah atas segenap kerajaan, bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang luar biasa, kami kagum akan Engkau, tak tersembunyi, haleluya, kuasa Tuhan Yesus, haleluya, orang lain ditolong, amin, haleluya, saya dan saudara semua pasti ditolong Tuhan. Oh tangannya terbuka, haleluya, selalu menunggu kita semua, haleluya, oh tak tersembunyi, haleluya,
kuasa dari Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah, haleluya, kekuatan dan kejayaan. Amin. Terima kasih Yesus. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu. Haleluya. Yang agung dan mulia sempurna nama-Mu Bapa. Orang lain ditolong, haleluya, saya juga ditolong Tuhan Yesus. Setiap kita semua ditolong Tuhan. Tak tersembunyi, haleluya, kuasa dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sucikan hati kami, pikiran kami, bersihkan hati kami mau baca firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Kami lapar hauskan firman-Mu. Sucikan kami Tuhan. Layakan sebentar. Kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampun Tuhan. Roh Kudus tuntun kami untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu dan sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada Selasa pagi ini tanggal 3 Mei 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kuasa Tuhan dahsyat Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua Tuhan mampu melakukannya. Sudah firman Tuhan tadi saya bacakan dalam 2 Tawari pasal 20 ayat yang ke-6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya Tuhan, punya mula kebesaran kejayaan ini dalam 1 Tawari 29 ayat 11, 12, 13. Ini selalu saya baca saudara. Kan tiap hari setiap saat selalu saya memuliakan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu, mari tiap hari setiap saat muliakan Tuhan. Karena Tuhan begitu kuasanya dahsyat saudara. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia dan sempurna. Amin, puji Tuhan. Pagi yang indah ini
Kembali kita baca firman Tuhan, kita lanjut 2 Raja-Raja pasal keempat. Puji Tuhan, bersyukur, bersyukur. Sebab Tuhan maha baik, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasihnya Tuhan yang dahsyat, membawa kita makin hari mau cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37 supaya kita terus lanjut firman Tuhan, terus lanjut sampai ketemu dengan Tuhan Yesus, Saudara. Amin. Saya mau baca demikian ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgallah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu, dan dia berdiri depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Sebab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkata kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunam itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih, Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkat itu di atas anak itu. Tapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudahnya masuk, ditutupnyalah pintu,
Sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu. Dengan mulutnya di atas mulut anak itu. Dan matanya di atas mata anak itu. Serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu. Sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinar anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunam itu. Dipanggilnya dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Ayat 37 terakhir. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya anaknya itu, lalu keluar. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca cukup panjang. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Yang rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita mau setia, cinta Tuhan Yesus dan taat. Sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita lihat sini, 2 mujizat terjadi. Yang dalam satu rumah tangga. Yang diberkati Tuhan ini seorang perempuan Sunam. Suaminya sudah tua, dia tidak punya anak. Tapi Tuhan memang setiap kali punya rencana dan setiap kali untuk hamba-hambanya. Termasuk buat keluarga perempuan Sunam ini. Bersama hamba Tuhan Elisa sebagai nabi yang diurapi Tuhan. Dua-duanya adalah anak Tuhan. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup kita, punya pergumulan, ada kemuliaan Allah dinyatakan. Coba lihat. Kemuliaan Tuhan mujizat yang pertama begini. Ini perempuan Sunam dengan seorang suaminya yang sudah tua, tidak punya anak. Ya. Jadi mohon maaf, alias dengan kata lain, mandul, tidak punya anak. Karena tertulis di dalam ayat 14, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku berbuat baginya sebab Gehazi? Ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua ini. Jadi mandul, tidak punya anak. Tetapi kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui hamba Tuhan itu, Elisa. Dan langsung Elisa berkata, makanya karena Elisa ini dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, maka setiap tutur katanya ada kuasa. Kuasa Allah menyertai hamba Tuhan Elisa. Ya, karena kita penting dekat sama Tuhan, termasuk saya. Saya dekat dengan Tuhan. Kalau saya berdoa untuk orang sakit, dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh itu saudara. Seperti saya, dalam nama Yesus. Saya pribadi, hamba Tuhan Yakub Rahmat, tidak pernah sakit. Benar, tidak pernah sakit. Selalu sehat saya, dalam nama Yesus. Karena apa? Yesus bersama kita. Kalau Yesus bersama kita, apapun masalah pergumulan kita akan menghadapi kemenangan. Dan Tuhan menyertai kita. Bukti nyata ini. Pada waktu Elisa berkata kepada perempuan itu, berkatalah di ayat 16, berkata Elisa, pada waktu seperti juga tahun depan, engkau akan menggendong seorang laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdosa kepada hambamu ini. Jadi dia nggak mau, artinya nggak mungkinlah terjadi. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Allah, bagi Tuhan Yesus tidak perkara mustahil. Dan apa yang terjadi? Apa yang disampaikan hamba Tuhan Elisa yang diurapi, yang intim dengan Tuhan, terjadi. Dan perempuan Sunam itu ternyata dia mengandung dan melahirkan anak laki. Jadi ini mujizat pertama. Terjadi mujizat oleh karena Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, perkara aja terjadi. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu. Setiap pergumulan hidup ini harus kita andalkan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Biarpun di tengah-tengah ada persoalan seperti ini. Di tengah-tengah begitu dia melahirkan anak laki-laki. Anak laki luar besar. Tapi persoalan pergumulan hidup tidak pernah berhenti. Di tengah-tengah anak-anak ini, keluarga yang sudah diberkati oleh dikarunia anak, anak itu mati saudara. Coba perhatikan ini. Pada waktu yang sudah besar, di ayat 18, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit gandum. Tiba-tiba ayat 19, menjadilah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Tidak tahu ini kepala sakit, kena vertigo, atau kena sakit kepala apa, nggak ngerti ini saudara. Tapi ternyata mungkin kanker otak atau apa, nggak ngerti ya. Tapi kepala-kepalaku lama-lama mati saudara. Coba ini, ya mati. Sudah itu matilah dia 20. Tapi kuasa Tuhan itu dahsyat. Nah, mujizat yang kedua. Perempuan ini datang kepada hamba Tuhan Elisa. Ya.
Ternyata Elisa memang disertai Tuhan. Dia datang kembali dan terjadi mujizat. Bangkit Tuhan. Kenapa? Dia berdoa kepada Tuhan. Coba saudara baca. Ternyata Elisa berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sebab Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Berdoa kepada Tuhan. Ayat 33. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu. Ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Ini penting. Di saat kita punya masalah. Sesuai dengan Yeremia 33 ayat 3. Ini ayatnya juga 33. Berdoa berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab. Ini berdoa sebagai ayat terakhir. Saya mau katakan. Yeremia 33 ayat 3 demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar. Dan yang tidak terpahami. Ini hal yang tidak kau ketahui. Ya ini tidak ketahui. Apa bisa bangkit? Ternyata kuasa Tuhan yang dahsyat, yang tidak kita pahami, yang tidak mungkin pikiran kita, tapi bagi Tuhan tidak perkamusan. Bangkit di Tuhan, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, sesuai dengan pujian, tak tersembunyi bagi kuasa Tuhan. Oleh itu, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, biar hari ini apapun aktivitas kita, berserah total kepada Tuhan. Haraplah kepada Tuhan. Ke dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan keluarga kita diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, keluarga kita semua bersama saya, Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Tak tersembunyi. Amin. Haleluya. Kuasa Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kalau lain orang ditolong, amin, haleluya. Saya juga, amin, haleluya. Tangannya terbuka, haleluya. Menunggulah, amin, haleluya. Oh, tak tersembunyi, haleluya. Kuasa Tuhan Yesus, amin, haleluya. Oh, tak tersembunyi, amin, haleluya. Kuasa Tuhan Yesus. Serahkan semua pergumulan ke dalam tangan Tuhan. Orang lain ditolong, amin. Saya juga dengan iman, persoalan-persoalan juga ditolong Tuhan. Tangannya terbuka, haleluya. Menunggulah, tangan Tuhan Yesus terbuka untuk menolong saudara. Tak tersembunyi, haleluya. Kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sentralnya Tuhan Yesus berjaga dan berdoa. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.